Oke, halo selamat siang ngopi bareng.id. Kita kembali lagi di Ngopi Cash. Nah, hari ini kita kedatangan tamu menarik nih. Anak muda di bidang politik yang sekarang jadi ketua partai di Surabaya. Kita sambut dengan meriah Mas Arif Fatoni. Selamat siang, Mas. Siang, Mas Alif. Apa kabar, Mas Toni? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mas Alif juga sehat selalu. Mas, kita mau ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi-ngopi. Jadi teman-teman, hari ini kita di Black Canyon Coffee seperti biasa. Hari ini kita kedatangan Mas Toni. Kita akan ngomongin masalah karir politiknya Mas Toni. Gimana kok bisa dia dari wartawan, Mas ya? Dulu wartawan. Wartawan, kemudian jadi politisi dan sekarang jadi ketua Golkar Surabaya. Dia juga anggota DPRD Kota Surabaya. Nah, Mas Toni, aku manggilnya Mas Toni aja, Mas ya. Mas, boleh ceritain nggak, Mas? Gimana perjalanan karirnya Mas Toni dari awal wartawan, masuk ke aktivis atau aktivis dulu malah? Aktivis dulu. Aktivis dulu, terus ke wartawan. Jadi, alhamdulillah di masa kuliah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kesempatan saya untuk berproses di dunia gerakan mahasiswa atau dalam bahasa saat itu parlemen jalanan ya. Parlemen jalanan. Lalu kemudian begitu saya sudah selesai kuliah, karena nalar kritis itu terbangun sejak di kampus, maka saya melamar jadi wartawan saat itu. Di mana, Mas? Kalau boleh tahu? Surabaya Pagi. Surabaya Pagi. Jadi saya diskusi sama Pak Tatang, karena habit saya di concern di sosial politik, maka saya ditugaskan untuk meliput kegiatan di politik Surabaya. Politik pemerintahan ya? Politik pemerintahan Surabaya. Nah, banyak kolega, banyak teman diskusi, akhirnya saat itu saya merasa, kalau saya masuk ke partai politik, maka saya tidak boleh jadi wartawan. Karena itu mempengaruhi independensi saya dalam menulis berita. Akhirnya 2011 itu saya keluar dari Surabaya Pagi sejak tahun 2009. 9, 10, 11, 3 tahun saya ikut Pak Tatang. Kemudian 2011 saya mendirikan kantor pengacara. Senior. Nah, sejak 2011 sampai 2019 itu saya masih jadi pengacara. Begitu alhamdulillah takdir mengantarkan saya jadi pelayan rakyat di DPRD Surabaya, maka saya harus cuti jadi advokat. Nah, tapi ketika jadi advokat sudah jadi anggota Golkar? Sudah, jadi saya masuk pengurus Partai Golkar itu tahun Musda 2010. 2011 saya keluar jadi wartawan, sehingga ketika saya merintis karir advokat itu bersamaan dengan merintis karir politik di Partai Golkar. Jadi anak tangga itu saya lewati betul. Mulai dari pengurus pleno, kemudian pengurus harian, alhamdulillah 2020 kemarin diberikan mandat untuk memimpin Golkar Surabaya. Nah, Mas, gimana sih kok bisa masuk atau memilih Golkar? Kan banyak nih partai-partai politik Surabaya. Betul. Apalagi Surabaya basisnya bukan Golkar. Basisnya merah dan hijau. Kita nggak mau nyebut partai nih, Mas. Kenapa kok milih Golkar? Yang pertama, ini kajian personal saya ya. Bahwa saya ini sadar tidak mewarisi politik keturunan. Artinya saya bukan anak tokoh, bukan siapa-siapa. Maka kalau saya pengen eksis atau bisa eksis, maka saya harus memilih partai yang dikelola berdasarkan sistem. Bukan garis keturunan. Personal gitu. Nah, dari situ kemudian ada beberapa partai yang saat itu saya akan coba datangi. Alhamdulillah setelah perenungan sekian lama, saya melabuhkan pilihan ke Partai Golkar. Karena di samping saat itu Ketua Golkar Surabaya kan Mas Adis Kadir. Pak Adis Kadir. Jadi di saat perenungan saya itu, beliau ngajak saya gabung di Partai Golkar. Ya alhamdulillah, ya saya merasa bahwa ini jalan politik saya. Sampai sekarang merasa cocok? Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi, meskipun ada intrik-intrik nih, Mas? Yes, biasa dalam politik. Dalam politik itu pasti harus ada intrik, ada gimmick. Mas, kemudian ketika masuk Golkar dari 2010 ya? Iya, 2010 sampai akhirnya di 2019 memutuskan untuk nyalek. Kenapa, Mas, harus nyalek? Kan bisa jadi calon wali kota atau lah kita jadi ketua Golkar dulu baru nyalek. Kenapa harus nyalek dulu?
Sebenarnya saya ditawari nyalek itu sejak tahun 2014. Karena saya masuk Golkar tahun 2010, 2014 sudah diminta Pak Adis Kadir saat itu untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Tapi saya pada waktu itu nyampaikan ke beliau bahwa melayani umat itu perut saya harus kenyang terlebih dahulu. Nggak boleh lapar ya? Nggak boleh lapar. Artinya saya sampaikan saya belum siap secara logistik untuk berkompetisi dalam pemilu 2014. Kasih kesempatan saya untuk membangun pondasi ekonomi keluarga sehingga kalau amanah itu tiba saatnya saya ambil, paling tidak saya sudah selesai dengan urusan keluarga saya. Urusan perut, dompet sudah selesai ya? Perut sudah selesai sehingga kita bisa amanah dalam menjalankan tugas. Kita tidak mengeluh karena apa? Ya hal-hal yang elementer sudah terpenuhi. Gitu. Nah, Mas tadi kan jenengan bilang banyak partai yang menawarin jenengan. Ya. Tapi akhirnya memilih Golkar. Sedangkan di Surabaya ini kandang banteng. Ya. Dan kandangnya NU. Iya, betul. Apakah Golkar hari ini masih hidup, Mas? Iya. Di Surabaya? Memang Golkar di kota Surabaya itu tidak memiliki kekayaan pemilih tradisional ya. Kalau kita lihat genealogi politik di Surabaya itu kan sejak pemilu 55 itu kan kalau ndak abang kan hijau. Ya kan? Nah, maka kita harus melakukan upaya sekeras mungkin agar kita ini menarik minat masyarakat, agar kita ini dipercaya oleh masyarakat. Dengan cara apa? Makanya setiap rapat apapun di Partai Golkar Kota Surabaya itu selalu saya merefresh kembali apa sih tujuan kita berpartai. Saya ingin bahwa semua pengurus Partai Golkar yang ada di Kota Surabaya, kecamatan hingga ke kelurahan itu frekuensinya sama, bahwa Golkar ini hanyalah jembatan menuju pengabdian kepada masyarakat secara luas. Artinya kalau kita sudah melakukan upaya-upaya membantu meringankan beban masyarakat, memperjuangkan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, paling tidak Tuhan akan memudahkan urusan kita di tahun 2024. Karena saya percaya barang siapa memudahkan urusan manusia, maka Allah akan memudahkan urusannya. Nah, Mas, tadi kan kita sebelum syuting nih, kita sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Tony tentang ya background politiknya Mas Tony. Termasuk Golkar sendiri. Tadi jenengan sempat cerita ke saya, Mas. Golkar itu di 2014 pemilih di Surabaya sekitar 50.000. Kemudian di 2019 naik 100% di angka 100.000. Rahasianya apa, Mas? Karena kerja-kerja kemanusiaan itu tadi. Jadi kalau kita mendefinisikan kerja politik itu hanya untuk urusan elektoral, maka kita akan ditinggalkan oleh pemilih. Tetapi kalau kita sejak awal itu aktif terus melakukan kerja-kerja kemanusiaan, menjembatani apa yang menjadi kehendak masyarakat, hadir seiring dengan kehendak masyarakat, maka mereka akan melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Golkar. Jadi kalau tidak dilakukan langkah-langkah yang esensial, ya Golkar agak sulit bersaing di Kota Surabaya. Jadi ada program-program yang beda ya dengan partai lain ya. Yang paling penting tujuannya adalah sebisa mungkin Partai Golkar ini tidak jauh dari masyarakat. Kita selalu terhubung dengan denyut nadi masyarakat. Artinya apa? Kita kan sekarang mengalami bonus demografi. Pemilih produktif lebih banyak. Anak mudanya lebih banyak. Nah, anak muda itu mindset dalam menentukan pilihan politiknya itu tidak seperti orang-orang dulu, orang-orang tua yang mungkin karena ideologi, karena apa-apa. Ke depan anak-anak muda ini memilih berdasarkan rekam jejak pengabdian. Siapa partai yang paling hadir di tengah masyarakat dalam kondisi suka maupun duka itu akan insya Allah akan dipilih oleh anak-anak ini berdasar rekam jejak pengabdian yang lain. Artinya ketika semisal saya sudah dilantik jadi anggota DPRD tahun 2019. Apa sih yang pernah diperbuat oleh masyarakat? Nah, jejak mereka kan generasi yang memanfaatkan kelebihan teknologi informasi. Artinya mereka bisa melihat jejak digitalnya ini. Apakah selama menjabat ini medan-medan pengabdiannya sudah banyak atau tidak? Ataukah hanya mohon maaf datang duduk diam. Nah, itu faktor yang menentukan dalam pemilu 2024 sampai seterusnya. Nah, ini menarik, Mas. Tadi jenengan menyinggung masalah bonus demografi, anak muda, dan juga rekam jejak partai politik. Mumpung ada Ketua Golkar Surabaya, kita bedah. Anak muda ini kalau melihat Golkar masih dianggap partainya Orde Baru, partainya Pak Harto.
dengan banyak kasus di tahun 32 tahun ya Mas ya. Sampai akhirnya tahun 98 99 banyak KKN terjadi. Terus isinya Golkar bukan banyak orang sipil tapi banyak orang militer, banyak petinggi-petinggi negara. Bagaimana Golkar menghapus stigma negatif Orde Baru di anak-anak milenial yang akhirnya nanti biar mereka ini mau milih Golkar gitu Mas? Sebenarnya begini, apa yang terjadi di era Orde Baru itu tidak seluruhnya jelek. Mas Alif, ya. Artinya Pak Harto kenapa disematkan sebagai bapak pembangunan? Beliau mewarisi kepemimpinan saat itu inflasi tinggi dan lain-lain karena kegaduhan politik dalam negeri itu. Akhirnya justru di masa Orde Barulah ada garis-garis besar haluan negara. Pembangunan itu terarah. Ada repelita 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun. Nah, paling tidak agak sedikit terarah. Bahwa ada kekurangan, praktek KKN dan lain-lain, ya itu kita akui. Nah, namun sebenarnya kalau kita memahami bahwa Partai Golkar itu sejak 99 itu sudah bertransformasi menuju partai modern. Artinya kita tidak perlu meninggalkan stigma bahwa Golkar itu Pak Harto. Partai Orde Baru ya. Nah, tetapi kita bertransformasi, bentuk organisasinya berubah. Yang dulu terlalu sentralistik demokratik terhadap Pak Harto. 99 kemudian Golkar ini dikelola berdasarkan sistem. Artinya Pak Akbar Tanjung saat itu mendorong bahwa seluruh pemilik Partai Golkar adalah ya keluarga besar Partai Golkar. Sehingga setiap keputusan apapun selalu dimusyawarahkan. Nah, transformasi dari 99 itulah alhamdulillah akhirnya tahun 2004 rakyat memberikan kemenangan kepada Partai Golkar dalam pemilu legislatif. Tahun 2024 alhamdulillah kita menang sehingga Pak Akbar Tanjung jadi ketua DPR saat itu. Namun kita tidak beruntung di Pilpres. Kalah. Nah, artinya apa? Sejak 99 sampai sekarang Golkar itu sudah bertransformasi menuju partai yang dikelola secara modern. Ciri partai modern itu kan dikelola secara inklusif. Tidak ada ketokohan tunggal. Contoh, dikelola secara inklusif, terbuka. Terbuka itu tidak hanya hal-hal yang harus disampaikan kepada masyarakat, tetapi rekrutmen kepemimpinannya juga itu menunjukkan keterbukaan. Contoh, tahun 2024 Pak Akbar Tanjung. 2004 waktu itu Pak Akbar Tanjung menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden. Nah, akhirnya pada waktu itu pemenangnya Pak Wiranto, cuman kurang beruntung dalam pemilu. Nah, artinya itu keteladanan politik bahwa Golkar sudah berubah. Yang dulu dikelola secara personal, sekarang dikelola secara modern. Itu Mas Alif. Berarti di Golkar nggak ada nih Mas ya keputusan berdasarkan keputusan ketua umum. Oh, tidak ada. Selalu dirapatkan. Bahkan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga kami, ketua umum itu tidak punya hak mutlak. Artinya setiap pengambilan keputusan harus didasarkan oleh rapat pleno. Nah, itu kalau untuk urusan yang organisasi harian. Kemudian yang bersifat strategis diputuskan dalam Rapimnas. Rapat pimpinan nasional itu menghadirkan 34 ketua DPD se-Indonesia. Artinya di Golkar itu sudah berubah dari yang kemudian awalnya dikelola dan di manajemeni oleh satu figur. 99 kita sudah berubah. Karena apa? Partai yang dikelola secara sistem, tidak mengandalkan ketokohan personal, itu insya Allah akan terus bergerak seiring dengan pergerakan zaman. Artinya kita makhluk demokrasi ya harus mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi itu dalam manajemen pengelolaan partai. Nah, artinya jangan kemudian partai politiknya pilar demokrasi, lalu kemudian manajemen pengambil keputusannya tidak demokratis. Nah, ini menurut saya kontradiksi. Waduh, ini menyindir partai apa? Kita nggak tahu ya, karena banyak banget partai di Indonesia yang mungkin masih menganut ketokohan di baik itu ketua umum ataupun apa ya Mas namanya Mas ya, penanggung jawab partai, gitu-gitu, pembisik-pembisik partai itu masih banyak. Golkar kata Mas Tony udah nggak ada nih. Nah, Mas, kita kalau ngomongin Mas Tony sebagai ketua Golkar Surabaya dan juga anggota Dewan, itu sibuknya itu kayak gimana sih Mas? Aku nggak bisa membayangkan setiap hari ngurusin DPRD, kemudian sorenya atau siangnya ngurusin partai. Rumahnya gimana? Jadi memang ketika kita sudah meniatkan diri untuk menjadi pelayan masyarakat, berarti doktrin kita adalah menempatkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Artinya ya memang waktu untuk keluarga memang agak sedikit berkurang. Tetapi
sukses dan tidaknya kita itu kan tergantung dari situasi rumah. Iya, benar. Mas Alif. Kalau situasi rumah goyang, maka karir kita juga akan Juga goyang ya. Makanya selalu ya harus ada family time dalam satu pekan itu paling tidak sekali. Oke. Makanya saya kadang kalau Sabtu Minggu tidak ada kegiatan partai, ya saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Dengan anak-anak ya. Dengan anak-anak paling tidak ya jalan ke mall atau ke taman-taman, gitu saja. Jadi mesti dalam satu pekan itu ada family time lah. Oke. Nah Mas, kalau kita ngomongin ya jenengan sebagai makhluk politik yang sibuknya nggak karuan, di rumah masih sempat nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah atau masak nggak sih Mas? Ya kalau masak kecuali telur dadar saya bisa. Sama nasi goreng, saya suka bikin nasi goreng. Oke. Tetapi kalau sehari-hari yang namanya kita ini satu keluarga ya Mas Alif. Apalagi putra-putri saya kan masih kecil. Iya. Yang paling besar itu kelas 5 SD, yang satu masih TK. Jadi kadang kalau kemudian ibunya sudah direpotkan, apalagi belajar daring begini kan cukup merepotkan. Repot di rumah banget Mas ya. Harus Zoom dengan anak yang TK sama SD gitu. Kadang-kadang ya kita dengan kerelaan sendiri yang bantu setidaknya. Kalau nyapu saya tidak bisa, tapi dorong vakum cleaner saya bisa. Oh bisa. Paling tidak bantu-bantu istri itu vakum cleaner, terus kemudian saya kadang ya masih nyuci baju sendiri. Oh masih. Oh oke. Pakai tangan atau pakai mesin cuci? Mesin cuci. Nah Mas tadi kan sempat ngomongin bisa masak nih, masak nasi goreng sama telur dadar. Kalau Mas Tony sendiri makanan atau masakan kesukaan apa? Kalau boleh tahu nih Mas. Saya karena dari kecil itu tiap hari makan dadar, telur. Oke. Jadi ya makanan favorit saya kalau pagi ya minimal harus ada telur. Oh oke. Harus ada telur. Jadi kayak kemudian menjadi sugesti gitu loh. Kalau pagi saya tidak makan telur kayak ada yang kurang. Ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Jadi tiap hari dimanapun saya berada ya kalau pas lagi kunjungan kerja keluar kota ya pasti pagi hari saya pesen omelet. Oke. Dan kopi ya. Dan kopi wajib. Karena bagi laki-laki itu bangun tidur yang dicari kopi sama rokok. Bukan makanan. Oke. Nah, Mas kalau misalnya kita ngomongin tadi jenengan suka makan telur dan kunjungan kerja keluar kota, keluar negeri kan pernah ya? Pernah nggak sih Mas kunjungan kerja ke Thailand atau makan makanan khas Thailand gitu? Kalau ke Thailand dulu pernah sekali liburan. Oke. Cuman kalau makanan Thailand itu sebenarnya ada kemiripan kan dengan makanan Indonesia. Hanya saja di Thailand belalang dimasak, di sini enggak. Jadi ada sedikit kemiripan sebenarnya. Jadi lidah kita bisa beradaptasi. Oke. Lidah kita bisa beradaptasi. Berarti belum nggak sering nyoba masakan Thailand nih Mas? Jarang. Saya ini kebetulan penggemar Indonesian food, jadi agak jarang makan yang model-model makanan luar negeri. Oke. Nah, teman-teman, kenapa kok aku ngomongin masalah makanan Thailand? Karena hari ini teman-teman dari Black Canyon Coffee pingin serve kita nih masakan-masakan khas Thailand. Karena Black Canyon itu asalnya dari Thailand. Nah, kita akan panggilkan langsung tim dari Black Canyon Coffee TBL Arena, yakni Mas Fernal. Dia akan bawain kita makanan khas Thailand yang ada di Black Canyon Coffee. Ayo masuk, Mas Fernal. Selamat siang. Selamat siang, Mas Fernal. Saya Fernal dari Black Canyon. Karena ngomongin masakan Thailand, saya bawakan langsung makanan. Waduh, menarik ini, bisa nyoba. Menarik. Silakan. Permisi ya, Pak. Monggo. Biasanya kalau di Thailand awalnya sawadikap gitu Mas ya. Sawadikap itu salam khas dari Thailand. Iya. Oh, ini pasta. Pad Thai. Iya. Sama ini ada tom yum. Tom yum. Oke. Nah, teman-teman, terima kasih Mas Fernal. Silakan duduk. Nah, teman-teman, Mas Fernal di sini bukan hanya menghidangkan kita makanan Thailand, tapi juga akan mengajari kita gimana sih makan makanan Thailand yang benar. Karena kan kita biasanya cuma makan pecel, Mas ya. Iya. Langsung dicampur semua. Kita nggak tahu nih kalau makanan Pad Thai sama Tom Yum, makan yang benernya nih seperti apa. Ayo Mas Fernal, monggo kita bisa diajari nih Mas. Iya, jadi pada dasarnya karena Thailand satu rumpun lah dengan Indonesia, Malaysia, Singapura. Jadi memang untuk taste makanan tidak terlalu jauh berbeda. Oke. Jadi ada pedesnya. Iya. Oke, terima kasih Mas. Iya.
Jadi taste-nya itu tetap ada pedes-pedesnya lah. Dan ada manis-manisnya. Sama lah kayak makanan Indonesia. Tapi memang rempahnya itu lebih kuat kalau untuk makanan Thailand. Nah, tadi Mas Alif juga sempat bilang kita makannya pecel langsung dicampur. Pada dasarnya sama juga. Nah, sama juga dicampur. Nah, kayak ini kita ada patai. Ini kalau patai itu di Thailand seperti pecel di Indonesia. Jadi itu makanan umum yang sangat umum sekali. Jadi di mana-mana kalau kita nyari, mau kita jalan-jalan kemanapun, pecel pasti ketemu lah ya di area Jawa. Kalau di Thailand pun sama, patai ini seperti makanan pokoknya. Favorit ya ini ya? Favorit di Thailand. Sama cara makannya, saya kasih contoh ya. Jadi ini biar cita rasanya itu lebih terasa untuk patainya sendiri. Jadi ini memang kalau sepintas sih kelihatannya kayak mie goreng. Iya. Jadi kayak pasta. Pasta gitu, Mas. Pasta, mie-nya lebar-lebar. Kemudian ada ini yang membedakan ini. Ya, ini ada kalau di sini kecambah ya. Kecambah. Tapi kecambahnya memang mentah, Mas ya? Iya, memang masih fresh kita pakai. Jadi tidak dimasak dulu. Jadi kandungan vitaminnya insya Allah masih tinggi lah. Iya. Ini kecambah ini favoritnya laki-laki. Iya, benar Mas, benar. Benar, ini ada filosofinya sendiri. Oke, jadi ini untuk garnisnya ada kecambah, ada kacang tanah, sama ada jeruk nipis. Nipis. Jadi sama seperti kita makan pecel di Jawa, di Thailand pun makan patai sama langsung dicampur. Nanti ini ada seafoodnya juga ya? Iya, ada udangnya. Jadi ini kecambahnya langsung dicampur, kacang tanahnya langsung dicampur. Setelah dicampur begini, baru tergantung selera sih. Ada yang suka taste makanan yang agak asem, bisa langsung di jeruk nipis. Tapi ada, saya seneng biar bumbu khas Thailandnya terasa, tapi saya nggak suka asem, nggak usah, nggak apa-apa. Tetap terasa patainya itu ada. Begitu. Jadi sama aja seperti di Indonesia lah, makanya dicampur semua. Itu patai. Nah, kalau patai sendiri seperti yang saya sampaikan tadi di Thailand itu memang favorit sekali. Jadi di Thailand sendiri ada hari khususnya nih. Kalau kita kan 10 November hari pahlawan nih. Surabaya punya kan. Nah, kalau di Thailand ada hari patai. Itu tanggal 7 November. Nah, jadi di sana itu kalau hari patai ya makanannya gini semua. Iya, festival. Dalam rangka merayakan apa itu? Nah, karena makanan, jadi mereka menghargai makanannya, makanan lokal. Iya. Kalau kita kan lebih ke sejarah, historikalnya, kayak Bung Tomo kita abadikan di 10 November. Nah, kalau di sana patai itu ada hari khususnya 7 November. Jadi satu negara itu buat festival perlombaan untuk masak patai. Saya pikir untuk memperingati hari lahir raja gitu. Kalau hari raja bukan patai lah, yang lebih enak lah. Iya. Berarti sama kayak festival Rujak Cingur Mas ya kalau di sini. Benar sekali. Kalau di kita ada festival Rujak Cingur, di Thailand ada festival patai. Iya, jadi satu negara itu restoran-restoran di Thailand itu berkompetisi untuk bikin patai yang terenak. Yang terenak gitu dan terfavorit. Iya. Monggo Mas, langsung bisa dihidangkan. Silakan Mas Tommy, Mas Alif. Nah, ini apa nih? Ini ada tom yam. Tom yam. Tom yam itu di Indonesia sudah favorit sekali. Iya. Kalau tom yam bukan barang asing. Ini yang baru. Ini yang membedakan Black Canyon dengan tempat lainnya. Iya. Promosi top Mas Tony, wah. Jadi, ini gimana nih Mas makannya biar enak nih gimana nih? Monggo silahkan. Ini dulu apa ini dulu? Iya. Tergantung selera. Oh ya, saya NGP yang Monggo, ini dulu. Silahkan. Soalnya ada kecambahnya, favorit laki-laki. Monggo. Ayo Mas. Ya, siap Mas. Ini piringnya boleh saya pinjam Mas? Iya, monggo silahkan. Ini untuk sendok garpunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kapan lagi nih podcast sambil ngopi, sambil makan? Baru kali ini kita nih. Iya.
Di podcast sebelah-sebelah belum tentu kayak gini. Tentu ya. Ini rasanya kayak mie-nya orang Jogja. Iya, Ada manisnya. Iya. Oh, oke. Yang membedakan hanya cambahnya mentah. Tambahnya mentah, Mas. Iya, tambahnya. Nah, teman-teman kalau yang mau makan pad thai yang muslim, mungkin bisa makan di Indonesia atau di Thailand, tapi pilih yang non babi ya. Iya. Tapi bagi orang-orang yang bisa makan babi, kalau mau di Thailand, pad thai katanya enak kalau pakai babi, tapi kita nggak tahu karena saya muslim jadi nggak mungkin bisa makan babi. Nah, tapi kalau bagi warga Surabaya, kalau pingin makan makanan Thailand khas Thailand, rasanya mirip ya Mas ya sama yang di Iya, Thailand? sama. Bumbunya Kita- sama? Bumbu yang kita pakai itu langsung kita datangkan dari Kokinya Indonesia. kokinya Oh, Indonesia. saya pikir didatangkan dari Thailand. Bumbunya langsung dari Thailand. Oh, top. Jadi bagi teman-teman di Surabaya khususnya yang suka makan makanan Thailand, ayo datang ke Black Canyon Coffee di DPL Arena Ahmad Yani Surabaya karena kopinya enak, makanan Thailandnya enak, vibe tempatnya juga enak. Monggo sekarang apa yang bisa kita makan nih Mas? Nah, kita sekarang ada tom yum. Nah, tom yum sudah lumrah lah ya Sudah lumrah. di Indonesia. Jadi Ada sendoknya nggak? Ini kita nggak ada. mungkin pakai sendok lama nih. Kita minta sendok sup. Sebentar akan ini aja. dibawakan. Udah. Ambilkan Mas Tony. Sini. Udah, wis. Titik ayam. Kenyang. Monggo Mas Tony. Ini apa jamur ya? Iya, jadi untuk isiannya sendiri kita jamur. ada jamur, ada ayamnya, ada kalau yang seafood ada udangnya, ada cuminya, kemudian ada irisan rempah-rempahnya, ada seri, terus lengkuas, Iya, iya. jahe, dan ada daun ketumbar. Ini kalau kata orang Surabaya namanya jangan asem. Jangan. Jangan Jangan asem. asem. Cuma isinya beda. Agak pedes memang sih. Kalau kalau sayur asem kan seger dia. Oh, kayak asam-asam Bandeng Mas rasanya Iya. Mas ya. Oh iya. Enak, enak. Enak teman-teman, beneran enak nih. Nah, mumpung Mas Fernal di sini, silakan Mas kalau mau nanya-nanya sama Mas Tony. Iya. Jadi Mas Tony ini anggota dewan, Nah, politisi masih muda. Iya. Umurnya berapa Mas Tony? 37. Masih 37 tahun. 40 Mas. Masih seger ini. Masih seger. 37 tahun, tapi sudah memimpin partai besar, Golkar. Mas Fernal kalau mau nanya-nanya, silakan, Iya. bebas hari ini. Jadi mungkin saya ini perwakilan dari masyarakat awam nih tentang kita punya perwakilan di parlemen DPR di Surabaya, Pak ya. Nah kan seperti yang kita tahu biasanya kalau saya ini nonton TV ada rapat anggota dewan, gitu kan ada banyak sekali nih. Nah ternyata di dalam itu dibagi-bagi per komisi, Pak ya. Nah kalau Mas Tony sendiri ada di komisi A. Komisi A. Hukum dan pemerintahan. Wois, itu dari letak huruf aja sudah A pasti sudah keren lah ya. Iya. Nah itu kalau hukum dan pemerintahan. Jadi itu berkaitan untuk buat peraturan-peraturan baru atau bagaimana? Iya, kalau fungsi legislasi begitu ada di semua komisi ya. Iya. Cuman kemudian dibedakan menjadi tugas pokok fungsinya. Kalau A itu hukum pemerintahan, B perekonomian, C pembangunan, D kesejahteraan rakyat. Kalau di komisi A itu kita lebih concern ke bagaimana agar pemerintah kota dalam melayani masyarakat ini terus berkembang. Artinya Surabaya ini masyarakat urban. Kalau ngomong Surabaya ini bukan orang Surabaya saja, Iya. tetapi semua warga Jawa Timur atau Indonesia yang mencari nafkah di kota Surabaya. Artinya kota urban yang menjadi etalase Jawa Timur ini tentu 90% aktivitas masyarakatnya pagi bekerja, sore pulang. Iya. Artinya di weekend mereka tidak mau ngurusi persoalan pribadi karena mereka akan family time. Makanya sejak awal kita dorong agar pelayanan administrasi kepada masyarakat itu jangan tersentral di Siola. Keliru karena apa? Orang Wonocolo kalau kemudian dia harus ke Siola, dia Jauh, harus Mas, ya? jauh, kemudian dia rugi waktu, harus izin kerja dan lain-lain sebagainya. Makanya alhamdulillah Pak Eri Cahyadi ini kemudian mendesentrasikan layanan. Sekarang ada layanan kependudukan bisa melalui lurah, kelurahan setempat. Artinya tidak harus orang Wonocolo datang ke Siola, tetapi cukup ke kantor kelurahan masing-masing. Nah, desentrasi layanan inilah yang bagian menurut kami adalah bagian dari birokrasi melayani.
Surabaya sebagai kota metropolitan tidak mungkin kemudian birokrasinya itu tidak melayani, karena itu tadi heterogenitas masyarakat yang aktivitasnya cenderung bekerja. Tidak ada orang yang tinggal di Surabaya ini tidak untuk bekerja, kecuali yang liburan ini ekspatriat itu ya beberapa saja. Artinya kalau kemudian pemerintah kota memahami itu, maka peningkatan birokrasi melayaninya juga dilakukan, termasuk bagaimana penggunaan teknologi informasi. Surabaya ini kan jargonnya kan smart city, kota cerdas. Artinya kota cerdas itu tidak hanya sekedar jargon, tetapi diimplementasikan dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Makanya sekarang kalau ganti KTP itu tidak harus ngurus secara fisik, cukup melalui web. Oh iya, online ya. Online, semua online. Online itu, teknologi informasi itu memudahkan bagi orang yang mau beradaptasi. Meskipun, Mas Renal, Mas Salif, kadang-kadang ada juga sebagian masyarakat kita yang sudah dimudahkan dengan teknologi informasi. Tapi tetap nggak mau. Masih tidak mau. Masih mau datang secara fisik ya. Padahal, apalagi COVID kemarin itu. Mestinya kan COVID itu membuat kita tersadar bahwa interaksi itu tidak melulu harus dilakukan manakala kita sudah bisa dijangkau dengan kelebihan teknologi informasi itu. Oke. Jadi kita harus beradaptasi bahwa COVID ini menimbulkan peradaban baru pasti. Paling tidak yang dulunya menganggap virtual itu sesuatu yang berat, nggak enak dan lain-lain, ternyata 2 tahun terakhir ketika kita dilanda COVID sedemikian rupa, kan akhirnya itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Virtual dan digital jadi gaya hidup, Mas ya. Rapat yang biasanya harus secara luring, sekarang bisa daring, gitu kan. Toh tidak mengurangi makna, malah lebih enak. Contoh yang biasanya rapat harus datang secara fisik, dia di rumah sambil meluk anaknya bisa rapat. Nah, artinya kita harus beradaptasi itu sepanjang karena kalau kami ini di Golkar itu kan diajari jangan pernah mengutuk kegelapan, karena bayangan pun akan meninggalkan. Nah, lebih baik kader Golkar itu menyalakan lilin sebagai lentera kehidupan. Artinya kita tidak bisa mengutuk COVID ini hanya membuat susah kita, tetapi bagaimana kita beradaptasi dengan COVID ini dengan peradaban-peradaban baru yang mungkin saja itu tidak pernah kita lakukan. Salah satunya ya saya kalau rapat-rapat partai sekarang lebih banyak lewat daring. Lewat Zoom. Nah, semuanya bisa hadir. Ada ibu-ibu sambil mangku anaknya bisa, bapak-bapak sambil di jalan bisa, tanpa harus menunggu satu sama lain. Apalagi kalau rapat partai politik itu kan dimulai jam 7, datangnya jam 9. Begitu melalui daring begini ya tepat waktu jam 7 ya, benar. Tanpa harus meninggalkan aktivitas hariannya. Nah, itulah yang saya maksud bahwa kita ini harus terus beradaptasi dengan keadaan zaman. Nah, daripada sekedar mengutuk kegelapan. COVID ini bikin saya susah, COVID bikin saya susah, tapi tidak ada niat untuk merubah gaya hidupnya, kebiasaan hidup. Kira-kira itu. Nah, berarti itu juga diterapkan sama Golkar, Mas ya, untuk menjaring audiens baru, pemilih-pemilih baru ya? Iya, makanya gini. Ini yang saya maksud di awal tadi, Mas Ali, bahwa Partai Golkar di Kota Surabaya itu tidak memiliki kekayaan pemilih tradisional. Kalau teman PDI itu kan punya, teman PKB punya. Waduh, sudah sebut partai ini. Betul, karena saya lihat genealogi politiknya. Mulai 55 Surabaya itu mesti merah dan hijau, merah hijau, merah hijau. Artinya beruntunglah teman-teman yang di PDIP dan PKB punya kekayaan pemilih tradisional. Tapi apakah kemudian kita ini hanya ngomong bahwa teman-teman punya kekayaan pemilih tradisional, kita tidak, lalu kemudian kita putus asa? Kan tidak. Artinya kita harus melakukan inovasi, terobosan. Makanya sejak awal Golkar itu menjangkau komunikasi dengan masyarakat itu dengan fisik, iya, dengan daring juga iya. Jadi kita manfaatkan media-media sosial kita itu untuk menampung apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Contoh kita pernah pada waktu setelah pelaksanaan pemilu wali kota pada 2020 itu, ketika Pak Eri Cahyadi mau dilantik, kita bikin sebar di akun medsos Partai Golkar, mau IG, Facebook. Nah, kita sampaikan apa harapan warga Surabaya terhadap wali kota baru. Nah, di situ hampir ada 173 usulan dari masyarakat itu, harapan-harapan. Kemudian kita print, kita bukukan, kita sampaikan ke Pak Wali Kota. Pak Wali, ini ada harapan dari masyarakat Surabaya. Mohon bisa dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini yang saya maksud bahwa kita menjangkau pemilih itu dengan berbagai macam. Kalau dulu mungkin sebelum ada COVID itu kan kita mesti datang
Ya. Datang mengumpulkan tokoh masyarakat. Terus apa nih aspirasinya nih? Ya. Nah, begitu COVID ini mengajarkan kita untuk mencari terobosan, alternatif komunikasi. Kalau secara fisik tidak memungkinkan karena masih takut terpapar satu sama lain, ya kita perankan media sosial partai itu untuk menjangkau apa yang menjadi keresahan masyarakat. Nah, ini yang alhamdulillah saat itu responnya dari masyarakat luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun ada masyarakat dimanapun di kota Surabaya itu kalau ada apa-apa yang menyangkut pembangunan kota Surabaya itu mesti DM ke Instagram Partai Golkar, komen di Facebook Partai Golkar, sehingga itu yang kemudian kita masukkan dan kita perjuangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Di DPRD. Nah, berarti selain Golkar sebagai partai Mas ya, jenengan sebagai ketua Golkar juga pasti punya media sosial dong? Punya. Gimana nih di media sosialnya Mas Tony sebagai ketua Golkar? Apakah isinya hujatan-hujatan doang, atau protes-protes saja, atau kayak terima kasih Mas Tony, terima kasih Golkar, atau gimana? Memang masing-masing media sosial itu punya platform sendiri-sendiri, Mas Alif. Kalau kita yang hobi diskusi, ya paling enak di Twitter, karena Twitter itu orang bisa menghujat satu sama lain. Kuncinya ini kita harus punya kesabaran ekstra. Kalau boleh baper ya. Nggak boleh baper, karena apa? Hujatan, cacian di Twitter itu luar biasa. Kita juga mengakui bahwa stigma partai politik, stigma DPRD itu memang rendah. Tetapi kan kemudian kita harus punya tanggung jawab yang sama untuk memulihkan kehormatan partai politik dan institusi DPRD ini agar diterima oleh masyarakat. Ya salah satunya ya kita tidak boleh kemudian rakyat menghujat, kita balik memaki. Tetapi kita luruskan persoalan pada yang sesungguhnya, karena itu bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat. Saya sering, kalau di Twitter sudah biasa gitu-gitu ya, di Facebook pun ya sering kemudian ada hujatan, oh DPR ini makan gaji buta, tidak pernah bekerja, dan lain-lain sebagainya. Nah, mesti kita jawab bahwa ini loh yang sudah kami lakukan selama 1 tahun terakhir ini. Apa program legislasi yang kita perjuangkan, program pengawasan yang kita perjuangkan. Alhamdulillah di 2 tahun saya jadi anggota DPRD itu Mas Alif, kemudian saya membukukan semua apa yang sudah dilakukan saya dan fraksi Partai Golkar itu kepada masyarakat melalui buku. Makanya bukunya judulnya 2 tahun bersama rakyat itu. Artinya apa janji kampanye saya, kemudian apa saja yang sudah saya laksanakan. Mudah-mudahan itu bagian dari akuntabilitas Partai Golkar terhadap pemilih, terhadap masyarakat Surabaya, bahwa ini loh upaya-upaya yang dilakukan Partai Golkar dalam mempertanggungjawabkan setiap satu suara masyarakat Surabaya yang dititipkan kepada kami. Nah, ngomongin masalah buku, Mas, bukunya bisa didapetin sama teman-teman non Partai Golkar di mana nih? Ya, jadi memang ada yang kita berikan secara cuma-cuma, kayak Mas Alif nanti saya kirim. Siap, terima kasih Mas Tony. Ada yang memang itu kita jual seharga 57.000 sesuai hari ulang tahun Partai Golkar. Tetapi semua penghasilan dari pembelian buku itu kami sumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu yang ada di Kota Surabaya. Jadi kita tujuannya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa ini loh pertanggungjawaban fraksi Partai Golkar selama menjabat di DPRD Surabaya. Lalu kemudian karena hak kekayaan intelektual itu kan harus dihargai. Nah, kita jual kepada masyarakat Surabaya yang mau beli itu. Semua hasil penjualannya kami sumbangkan kepada yang membutuhkan. Berarti bukan di PN sendiri, Mas ya? Bukan. Karena kami niatnya untuk mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan kinerja, tapi mudah-mudahan dengan pertanggungjawaban kinerja itu kita juga bisa menghimpun dana untuk diberikan kepada yang berhak. Karena banyak COVID ini kan kemarin meluluhlantakkan sektor ekonomi kita. Artinya banyak anak yang harus kehilangan bapak ibunya dan lain-lain sebagainya, makanya kami tergerak gimana ya cara kita mengumpulkan donasi yang bisa diberikan kepada masyarakat tanpa harus minta-minta ya? Tanpa harus minta-minta. Makanya kemudian buku itu kemudian ya udah kita jual saja senilai 57.000 dan seluruh hasil penjualan itu kita berikan kepada masyarakat. Nah, teman-teman bareng ini menarik. Mas Tony bikin buku. Mas, ini saya boleh nanya ya Mas ya? Mungkin agak sensitif nih. Iya. Apakah buku ini yang ditulis perjuangannya Partai Golkar dalam 2 tahun, pertanggungjawabannya, apakah itu bersih-bersih nama Golkar, Mas? Yang udah 32 tahun dianggap sebagai partai Orba, partai yang penuh KKN. Jadi itu seiring berjalan ya, Mas Alif. Artinya kita juga tidak kemudian menyalahkan kepemimpinan Pak Harto itu semuanya jelek. Artinya pondasi pembangunan hari ini dia diawali oleh kepemimpinan Pak Harto selaku presiden, stabilitas,
Karena sistem politik apapun, ujung-ujungnya itu kan untuk kesejahteraan masyarakat Surabaya, masyarakat Indonesia. Nah, kalau kemudian sistem politiknya bagus, ujung perjuangan mensejahterakan rakyat tidak tercapai, buat apa? Iya. Iya kan? Thailand itu kalau ngomong demokrasi, ya Kalah dengan kita mungkin. kalah dengan kita. Jauh. Tiongkok tidak ada demokrasi, tapi rakyatnya sejahtera, kan akhirnya tidak timbul polemik. Nah, sama. Nah, menurut saya jadi ujung dari sistem politik apapun itu ujungnya adalah mensejahterakan rakyat. Oke. Nah, upaya kami untuk akuntabilitas di depan masyarakat itu sebenarnya kita mendorong tradisi politik baru bahwa anggota DPRD setelah memenangkan pemilu itu tidak lantas tercabur dari pemilihnya. Oke. Rakyat yang sudah memilih itu berhak tahu apa yang sudah kamu lakukan selama menjabat sebagai anggota DPRD. Nah, kalau kita kemudian datangi satu persatu kan belum tentu 5 tahun selesai. Nah, maka salah satu instrumen untuk mempertanggungjawabkan itu adalah melalui buku. Cukup kita kirim ke rumahnya, ini loh perjuangan kami selama 2 tahun menjadi anggota DPRD yang dipilih oleh panjenengan. Jadi itu upaya pertanggungjawaban saja. Mudah-mudahan itu menjadi tradisi politik baru di Surabaya. Oke, ini kalau ngomongin masalah tradisi politik baru, berarti kita cari orang-orang baru, kader-kader baru, pemilih-pemilih baru nih, Mas. Menjelang 2024. Mas, ada nggak sih pesan-pesan bagi anak-anak Surabaya ya khususnya ya, dengan sebagai ketua Golkar di 2024 nanti biar milih Golkar, atau mungkin mengajaklah anak-anak muda Surabaya, ayo masuk politik. Politik itu nggak kotor-kotor banget kok. Iya. Ada baik-baiknya. Bahkan kalau bisa masuk Golkar aja lah. Iya. Jadi memang begini Mas Ali. Ketika saya terpilih dalam Musda Partai Golkar ke-10 tahun 2020 itu, saya kemudian mendeklarasikan bahwa Golkar Surabaya harus bertransformasi dari partai modern menuju partai modern. Artinya partai modern itu cirinya pengelolaan organisasinya dilakukan secara inklusif, proses rekrutmen kepemimpinan juga dilakukan secara inklusif, terbuka. Makanya ketika kami memilih ketua pimpinan kecamatan, itu kami gelar acaranya itu di kampung-kampung itu. Sehingga ketua RT, ketua RW setempat tahu, oh ini toh ketua Partai Golkar kecamatan. Oh begini toh caranya Partai Golkar memilih ketua pimpinan kecamatan. Demikian juga di kelurahan. Itu satu. Nah, yang kedua, kami juga deklarasikan tagline bergolkar itu asik. Kenapa kami sampaikan bergolkar itu asik? Segala sesuatu. Hakikat kerja politik itu kan kerja kemanusiaan, Artinya ujung dari kerja politik itu memang untuk kemaslahatan masyarakat. Tidak ada kemudian partai politik itu bekerja hanya untuk bagaimana Golkar besar, tidak ada. Ujung dari pengabdian kami itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, agar kita semua pengurus Partai Golkar Surabaya, kecamatan dan kelurahan itu nothing tulus dalam menjalankan tugasnya, maka mindsetnya adalah mereka melaksanakan ini dengan asik, dengan gembira. Nah, akhirnya ringan beban itu. Ngurusi KTP masyarakat yang tidak selesai-selesai dengan sukarela juga asik, tidak ada beban. Yang kedua, sebagai implementasi bergolkar itu asik, kami itu sering bikin cangkruan dengan anak-anak muda yang masih apolitik. Ya kita kemas seganyang mungkin, sesantai mungkin, tidak yang berat-berat. Nah akhirnya alhamdulillah dari hasil cangkruan-cangkruan dengan anak-anak muda itu yang awalnya sangat membenci politik, kemudian mereka tertarik bergabung dengan Partai Golkar. Karena apa? Golkar ini sebagai partai jembatan kalangan nasionalis dan religius, di dalamnya itu juga banyak lapisan masyarakat ya. Ada yang pengusaha, ada yang pengacara, ada yang jadi mereka bisa berdiskusi tentang banyak hal. Tidak melulu soal bagaimana perebutan kekuasaan, tetapi tentang bisnis ya mereka berdiskusi, tentang hukum mereka berdiskusi. Hal-hal yang ringan menurut mereka, yaitu yang membuat mereka kemudian asik gabung ke Partai Golkar. Itu nilai lebihnya yaitu tadi. Jadi pesannya untuk anak muda gabung Golkar itu asik kata Mas Tony. Sangat asik. Sangat asik. Sangat asik. Pasti asik. Iya pasti. Mas, sebelum kita closing nih Mas, bocoran dong Mas untuk 2024 siapa calon presiden dari Golkar Mas? Nah, 2024 seluruh kader Partai Golkar se-Indonesia sudah memutuskan mendorong Ketua Umum Dr. Erlangga Hartarto untuk menjadi calon presiden. Maka sudah menjadi kewajiban kami untuk mendorong agar beliau terpilih. Apalagi ada momen 20 tahun. Terakhir Partai Golkar menang itu tahun 2004. Pemilu mendatang 2024 genap 20 tahun.
menuju kemenangan tahun 2024, Golkar sudah melakukan upaya pembenahan sedemikian rupa. Mudah-mudahan di 2024 rakyat memberikan kehormatan dengan menitipkan aspirasi politiknya ke Partai Golkar sehingga Golkar bisa menang pemilu, Golkar bisa mengantarkan ketua umum kebanggaan kami menjadi presiden. Karena gini, COVID ini, Mas Alif, meluluhlantakkan sektor kesehatan dan ekonomi kita. Pak Erlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Perekonomian yang ditugaskan Pak Jokowi untuk menyeimbangkan penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi, alhamdulillah prestasinya sudah diakui dunia. Kita hari ini alhamdulillah relatif stabil. Ekonomi kita terus bergerak naik, kemudian sektor kesehatan, jantung kesehatan juga sudah terbangun dengan baik. Artinya apa? 2002 kita kan tidak pernah tahu pandemi ini akan kapan ya. Karena pakar-pakar epidemiologis kan tidak ada yang mampu memastikan. Nah, 2024 kita masih butuh calon presiden seorang teknokrat yang ahli ekonomi agar menjaga Indonesia ini tidak mengalami turbulensi ekonomi. Pak Erlangga figur yang paling pas. Mas, closing nih Mas, mungkin ada pesan-pesan buat anak muda Surabaya biar mau ikut politik. Misalnya nih, ayo masuk Golkar, saya tunggu atau gimana nih Mas? Monggo, silakan. Jadi saya mengajak anak-anak muda, seluruh masyarakat Surabaya, kalau mau punya niat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat secara luas, bergabunglah dengan Partai Golkar. Karena Golkar ini seluruh doktrin kadernya ke bawah adalah karya kekaryaan. Artinya setiap orang yang aktif di Partai Golkar itu adalah pejuang-pejuang kemanusiaan yang mendharma baktikan untuk kepentingan masyarakat. Jadi Golkar partai yang tepat karena Golkar dikelola berdasarkan sistem. Jadi siapapun yang punya kompetensi, punya kemauan, insya Allah bisa menjadi top level manajemen di Partai Golkar. Waduh, sip. Terima kasih Mas Tony atas waktunya hari ini Mas. Dan kita juga terima kasih sama teman-teman Black Canyon Coffee yang sudah ngasih kita makanan enak. Terima kasih Mas Fernal sudah disuguhin. Teman-teman ngopi bareng. Sampai jumpa lagi di Ngopi Cash berikutnya. Terima kasih Mas Tony. Terima kasih Mas Ali. Mas Fernal. Terima kasih.